di jendela hotel itu ada suara garukan, kayak kayu digaruk, kerak kerak gitu, dan suaranya tuh gede. Jadi aku mikir gini, kan aku di rumah punya kucing ya, kucing aku suka garuk-garuk pintu tuh. Oke. Ini suaranya bukan kayak kucing garuk-garuk, kayak ketawa tapi melengking, tapi yang kayak gitu. Terus aku langsung ya, apaan tuh, sumpah. Terus aku kayak lihat lagi nggak ya ke jendela. Barbie ini punya banyak pengalaman horor. Penasaran kan? Yuk langsung ketemu. Halo Kak Teca. Hai, makasih udah diundang ke sini. Ya ampun. Halo sayang, Seneng yang banget. makasih. Akhirnya bisa main ke MTB. Alhamdulillah. Yang di luar kota ini. Bukan di luar planet ya? Bukan. Iya bener juga. Di luar planet biasanya dibilangnya gitu. Makasih ya udah berkunjung ke rumah MTB. Makasih juga udah diundang. Makin cantik deh. Oh iya dong. Harus mengimbangi hostnya ya. Enggak gitu sobat. Ini tuh soalnya mental sobat. Ini soalnya host di TV. Ini host beneran. Kalau saya kan host-hostan ya. Tapi ini beneran. Thank you banget Kak Teca udah main-main ke sini. Terus sekarang lagi sibuk apa nih Kak Teca? Sibuk ngonten aja, sama waktu kemarin kan sempat yang di TV itu. Tapi mana ditawarin ikut acara polisi. Nah, gimana tuh? Oh, yang itu yang lapor-laporan? Lapor Bukan, Pak yang apa patroli polisi itu loh. Ah, demi? Iya. Kamu nangkep apa? Kan biasa nangkep setan. Iya. Ini ya, nangkep setan yang berbentuk orang. Iya. Tapi ini gak sih polisinya kesengsem ternyata sama Barbie horor ya? Aduh jangan dong. Nyampe ya radarnya ya, dari horor-hororan ke polisi. Wah gila sobat. Ini tepuk tangan buat Kak Teca. Tapi mudah-mudahan lancar ya apapun proyeknya itu. Kita pasti. nantikan lah pokoknya. Nonton ya nanti. Pasti. Pokoknya sobat, Kak Teca ini kan aktif juga di berbagi ini ya cerita di TikTok. Di @teca_horror_story terus ada YouTube juga. Terus suka nge-host juga. Nah nanti nih katanya ada project baru, kalian nantikan aja. Nah yang sekarang nih, kan setahu aku Kak Teca nih sering travel ya? Iya. Hobi apa kerjaan sih sebetulnya? Jadi sebenarnya tuh dulu emang karena suka banget travel, terus sempat bikin YouTube travel. Oh sempet? Sempet. Terus abis itu kan ke horor, langsung di private-privatein tuh semuanya YouTube travelnya. Iya. Kayak zaman-zaman 2016-an gitu. Itu sempat traveling banget, cuman travel tuh budgetnya gede. Oh gitu. Jadi kayak aduh, kita ceritain setan aja. Oh fun fact ya. Ini aku baru tahu loh beneran. Iya. Emang di YouTube, tadinya di YouTube uploadnya, terus aku udahlah di private kan pada 2016-2017 itu juga kayak semua orang lagi travel banget traveler nih. ngasih. Iya. Benar. Yang backsoundnya lagunya EDM semua. Iya benar. Lalu banting setir ke horor. Kok kenapa? Kok bisa? Sebenarnya nggak sengaja sih, karena ada temen yang nanya. Jadi kejadian horor itu juga adanya pas aku lagi traveling. Aku lagi traveling ke daerah Jawa Tengah gitu. Terus yang nanya nih temen aku. Jadi aku baru mulai ngonten di TikTok. Temen aku sosok nanya gitu. Kak ceritain dong yang waktu itu kejadian di salah satu kota di Jawa Tengah itu gitu. Terus aku ceritain, tiba-tiba viewsnya 1M. Wow. Langsung jadi udah deh ngonten horor aja. Iya bener. Horor terus deh sampai sekarang. Mungkin itulah petnya. Iya bener. Bisa jadi. Iya bener, setiap orang kan punya pet sendiri ya. Sama kayak MTB juga gitu. Iya emang. Punya jalannya. Walaupun jalannya agak. Iya. Yang penting kan kita gak berhenti. Dan ketemunya sama yang kayak gini kan alhamdulillah ya sobat ya. Jadi balik lagi tuh ke yang hobi Kak Teca ya. Yang dulunya juga sebetulnya sempat dijadiin konten. Iya. Ini ada gak sih Kak Teca pengalaman ketika Kak Teca jalan-jalan ya? Kemanapun lah ya, yang bisa di-share nih ke kita karena pengalamannya tuh ajib horor gitu. Sebenarnya tuh banyak ya pas lagi travel itu, tapi yang aku paling gak nyangka itu waktu aku ke Paris. Kayak bener-bener gak ada di otak aku nih, aku lagi jalan-jalan di Eropa, tiba-tiba kok ada mistis-mistisan gini gitu. Jadi ceritanya waktu itu aku sama temen aku jalan tuh cuma berdua sama temen aku nih cewek.
Terus kita tiap hari tuh karena menghemat budget, jadi kita tuh naiknya tuh naik kereta, nggak pernah naik taksi. Dulu kan ada Uber ya. Dulu kita pakai Uber, itu tuh jarang banget ya kalau nggak penting-penting banget. Kalau nggak capek-capek banget, kita selalu naik kereta. Bahkan sampai malam pun, yang kereta paling terakhir pun kita naik kereta. Itu udah malam, udah kayak isinya orang-orang yang sisa-sisa orang pulang kerja, di kereta itu udah sepi gitu. Kayaknya tuh kalau nggak salah ya ini kereta terakhir. Dulu itu sekitar tahun 2017-an di Paris itu keretanya model vintage yang bahkan pintunya ada yang dibuka gini kayak handle pintu rumah gitu. Dan semuanya tuh kayak besi-besi gitu. Ini kereta kuno banget, pikir aku udah mati. Udah gitu kan banyak yang lewatin tunnel-tunnel bawah tanah gitu ya, lorong bawah tanah gitu. Kayak beberapa momen tuh ada spooky-nya gitu loh, kereta tua, sepi, terus di negara yang kita nggak ngerti apa gitu. Nah aku lagi mikir kayak gitu, lagi bengong, pulang sama temen aku nih, kita mau balik ke apartemen. Waktu itu kita nyewanya apartemen kan, lagi bengong, capek, abis pergi gitu kan, bengong, tiba-tiba masuk ibu-ibu tua, mungkin udah nenek-nenek lah ya hitungannya, nenek-nenek agak gemuk gitu, badannya gede gitu kan. Dia pakai baju yang bikin aku ngelirik ke dia nih, karena dia pakai baju tuh heboh gitu, kayak baju kerajaan zaman dulu, kayak baju pelayan kerajaan. Kalau kita nonton film-film Eropa yang ada kerajaan di kastil-kastil, itu pelayan itu kan pakai baju panjang, rok gede gitu, yang sininya ada celemek putihnya gitu, terus pakai topi gini. Itu merinding gue juga. Nah itu dia masuk, aku ngeliat gini, heboh banget. Aku pikir mungkin karnaval kali ya, tapi kok bajunya kotor gitu. Bajunya tuh bener-bener dekil yang kayak bukan dia abis kena tanah, tapi kayak bajunya tuh udah lama banget gitu. Udah kayak apa ya, kain yang udah lama, udah lapuk, lusuh gitu. Lusuh, jadi lusuh banget, dan ada beberapa bagian yang robek. Terus ada tanah-tanahnya juga gitu. Terus pas dia masuk, itu baunya. Bau banget, baunya tuh bau air pipis campur kotoran manusia. Itu aku sampai yang, aduh mau nutup hidung tapi nggak enak, tapi bau banget gitu. Akhirnya aku kayak, bau banget. Dan dia berdiri tepat di depan aku sama teman aku. Jadi aku inget keretanya tuh bukan model kursi panjang kayak di komuter lain, tapi kursinya tuh ada yang dua gini. Nah terus aku berdiri, karena ada tempat berdirinya kan, yang dari gitu ke bagian dinding keretanya. Si ibu-ibu ini di depan kita. Kayak, wah gila bu banget, gue gak kuat gitu. Terus aku ngelirik ke temen aku, kok dia santai aja gitu, diem kayak bengong, kadang lihat handphone, bengong lagi. Terus aku yang aduh sibuk banget gini. Terus tangan aku mulai dingin karena gimana ya, ada perasaan gak nyaman gitu loh. Dia deket si ibu ini juga madep ke aku, tapi aku nggak berani lihat mukanya. Tapi mukanya Kak Taca nggak Enggak, cuman aku lihat ngelirik doang pas dia masuk. Aku tahu itu nenek-nenek. Terus aku diem gini, aduh gila bau banget. Tahan, bentar lagi kita turun ini stasiunnya. Udah sampai stasiun kita turun, aku turun nih berdua sama teman aku. Aku yakin banget aku sama teman aku abis turun dari kereta ini pasti kita akan bahas ibu itu. Karena berdirinya pas banget di depan kita dan dia bau banget. Gak mungkin kalau kita gak bahas itu kan. Aku pengen buru-buru ngegibahin orang itu. Kayak ternyata bule bau gitu ya. Terus pas kita turun, gila sumpah gue dari tadi pengen banget ngomong sama lo, tapi gue gak enak, orangnya ada di depan kita. Apaan kata dia? Itu ibu-ibu yang tadi yang bau itu. Ibu-ibu yang mana? Yang itu, yang nenek-nenek itu, yang pakai baju gaun itu loh, yang bau. Dia makin bingung. Terus kayak, enggak please, lu tadi ngeliat kan di depan kita, gak ada orang depan kita. Terus aku langsung yang, langsung lihat ke sekeliling. Ini kita ada di stasiun sepi. Aduh, nggak, lu bohong ya sama gue, lu ngerjain gue ya. Itu lo tadi lihat kan ibu-ibu itu? Enggak, beneran. Akhirnya dia ngomong serius, bilang, gua nggak ngelihat ada ibu-ibu sama sekali. Kita dari tadi cuma berdua nyender di situ sampai kita turun tadi, nggak ada orang. Terus aku langsung lari keluar dari stasiun. Itu kayak kita bener-bener lari sampai Airbnb gitu, sampai apartemen. Ya ampun. Bener-bener itu kayak aku mikirin itu sampai sekarang, baunya aja masih keinget di otak aku. Tapi temen aku tuh nggak tahu sama sekali ada orang itu.
senyata itu Senyata ya. itu. Gila, solid banget dong di mata Iya. Katacha ya sosok itu. Dan itu seumur hidup ya, aku tuh nggak pernah banget ngelihat ada sosok yang senyata itu Heeh. dan beneran ada baunya gitu, Iya, ada aromanya gitu. Iya, Biasanya iya. kan kita kalau misalnya ada apa bau kopi atau apa gitu kan Oh ya, pasti di kita medupa gitu ya. katanya kalau bau kopi ada poci nih atau ada iya, apa wowo gitu nih ya. apa gitu kan. Itu ada di sini. Dan baunya tuh jijik gitu ya. Itu beneran aku sampai yang kayak masa iya bukan orang sih, Iya. tapi emang agak aneh sih. Napak atau gimana? Nah, aku kan gak bisa lihat kakinya. Oh iya ya, pakai itu gede Iya, ya. itunya gede dan nggak nyeret. Jadi dia kayak ada petticoatnya, ada dalemannya gitu yang Bener-bener. dia nggak nyentuh lantai. Bener-bener. Jadi aku nggak tahu dia apa enggak. Iya. Ih, tapi berdirinya di depan kamu banget loh itu. Iya, dan baju tuh bener-bener yang kayak robek di beberapa bagian dan kayak udah lapuk, udah lusuh gitu. Yang paling aku nggak bisa lupa sih baunya. Jangan-jangan dia itu, jangan-jangan itu pelayan ini sosok sejarah di Paris kan ada. Mary Nah, Antoinette itu bisa jadi ya. Aduh. Soalnya aku emang pernah kayak baca buku travel yang dia nyeritain kisah horor gitu. Di beberapa negara bagian di Eropa itu emang horor. Tapi waktu itu aku bacanya tuh di Inggris, ada yang kayak gitu juga kejadiannya. Tapi orang kerajaannya bukan, kalau ini kan kayak pelayannya gitu kan. Duh, nggak ngerti deh, takut. Gak nyangka ya kita ya. Kirain yang kayak gitu-gitu tuh cuman di tanah kita doang. Iya, makanya kalau suka ada yang komen kan, cuman orang Indonesia yang percaya hantu. Siapa bilang salah? Mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Paris nih. Ada. Aduh, ayo kita mode Juli yuk. Tapi bener ya, ternyata gue juga tadi gak nyangka sekenceng itu juga gitu. Gue kira tuh kayak tahu sendiri kan kalau tipe film setan di sono kan beda sama kita ya. Iya. Ya gitu aja lah penampilannya. Tapi bau ya yang utamanya juga ya. Baunya tuh aneh banget. Aku nggak pernah seumur hidup aku, bahkan kalau aku tahu kan bau truk sampah itu, baunya nggak kayak gitu. Beda. Wah. Kayak campuran antara bau amis, bau pipis orang, bau kotoran orang. Jangan-jangan dulu di terakhir masa hidupnya kayak gitu kali ya kondisinya ya? Jangan bisa ya? jadi. Aku tadinya sempat mikir mungkin ini ODGJ kali ya. Oh iya benar. Tapi nggak mungkin bisa masuk sih. Iya juga sih. Apalagi kalau mengingat bajunya kayak gitu, dia gimana coba aja. Iya sih. Ya gitulah pokoknya, nggak tahu. Wah, ini baru cerita pertama udah gong banget nih sobat. Gimana nih menurut kalian nih? Udah langsung travel pertama dibawanya ke Paris dan ceritanya gong gila. Berarti cuma berdua tuh sama teman? Iya, cuma berdua. Wah, keren banget nih cerita pertama. Jadi penasaran sama cerita selanjutnya. Ada lagi nggak kata Ca? Ada, waktu itu lagi liburan keluarga. Nah, kebetulan sekalian nganterin papaku berobat kan ke Penang. Nah, di sana kita nginep di apartemen yang kamarnya tuh beberapa gitu, dalam satu unit kamarnya ada beberapa kan. Terus jadi kita tidur tuh pintunya dibuka semua. Karena ya udahlah keluarga gitu ya. Tidur malam-malam sekitar jam 3, kebangun jam 2 jam 3. Kebangun karena suara berisik banget. Nah, kamar aku tuh kebetulan jendelanya yang sampai lantai gitu, yang ada balkonnya. Jadi jendelanya pintu, bisa dibuka kaca gitu. Nah, aku dengar suara berisik banget nih, kayak suara proyekan gitu. Tang tang zzz gitu, kayak ada proyekan gitu, ada suara kren, ada suara apalah kayak lagi pembangunan gedung. Gak normal sih. Nah, kan aku pikir apakah di luar negeri orang bekerja 24 jam kan saya tidak tahu ya. Iya benar juga. Terus aku pikir aduh berisik banget nih, jendela aku kebuka kali. Soalnya kan ada bocil-bocil juga kan, mungkin mereka lupa tutup atau apa. Aku ngantuk-ngantuk jalan lah gitu, jalan ke jendela mau nutup. Pas aku mau nutup, lah tutup nih jendela. Terus aku ngelihat keluar kan, aku buka nih kacanya, aku buka, set, ada apa-apa. Dan ternyata di luar, di seberang kamar aku itu hutan kota. Jadi beneran hutan yang pohonnya gede-gede banget kayak kebun raya Bogor gitu. Nggak ada gedung. Tapi pas aku buka jendela itu, buka si pintunya itu, suaranya emang nggak ada lagi. Suaranya hilang. Aku yang, oh
ngelindur kali ya. Oke. Namanya juga kan kebangun nih. Kebangun karena suara berisik, ternyata nggak ada yang berisik. Emang ada di otak kita aja kadang-kadang kan gitu. Udah. Aku selalu berusaha mikir positif dulu nih. Bener. Yang logisnya dulu aja. Terus yaudah aku tutup lagi pintunya, rapet, aku kunci. Masuk selimut lagi. Cuman kan namanya orang udah bangun gak bisa langsung tidur dong. Aku bengong-bengong sambil nungguin ngantuk lagi, tiba-tiba ada suara. Suaranya tuh mirip banget suara lumba-lumba. Mungkin boleh kali ya diinin suara lumba-lumba kayak apa. Tapi suaranya tuh bener-bener kayak gimana? Kayak ketawa tapi melengking, tapi yang kayak gitu. Terus aku langsung ya, apaan tuh, sumpah. Terus aku kayak lihat lagi nggak ya ke jendela. Akhirnya aku lihat lagi ke jendela, nggak ada apa-apa. Tapi terus aku tiduran lagi nih di tempat tidur, ada lagi suara itu. Suara itu bener-bener persis kayak lumba-lumba. Itu beneran mirip banget kayak lumba-lumba. Dan lucunya suara yang sama ini aku denger juga waktu aku lagi di Bali. Hah? Kok beruntun nih jadinya? Atau ada jeda waktu? Ada jeda waktu, tapi suara ini sama banget. Waduh, gimana? Ini padahal waktu aku di Penang itu jauh dari laut ya. Lokasinya jauh dari laut. Terus waktu aku di Bali ini bukan yang deket laut, dan laut yang kayak di Kuta gitu kan juga nggak ada lumba-lumbanya kan. Nggak yang deket hotel juga kedenger suara lumba-lumba kan nggak mungkin ya. Itu kejadiannya mirip. Jadi aku lagi di hotel nih malam-malam. Tiba-tiba aku kebangun karena di jendela hotel itu ada suara garukan, kayak kayu digaruk, kerak gitu, dan suaranya tuh gede. Jadi aku mikir gini, kan aku di rumah punya kucing ya, kucing aku suka garuk-garuk pintu tuh. Ini suaranya bukan kayak kucing garuk-garuk, ini binatang yang lebih gede. Aku pikir di Bali kan banyak anjing ya, mungkin anjing. Aku takutnya di balkon kamar aku ada anjing kejebak. Dia entah gimana caranya, kamar aku tuh lantai 2. Entah gimana ceritanya, mungkin dia kejebak di balkon kamar aku. Mau keluar, mau lompat nggak bisa, mau masuk nggak bisa gitu kan. Wah, aku coba mau lihat tapi takut. Sumpah itu kayak perasaan aku deg-degan. Aku bangun tidur langsung kayak jantung aku tuh deg-degan banget. Terus itu apa ya, tangan aku sampai dingin. Itu apa ya, dia masih garuk-garuk. Aku bangun udah sadar. Dia masih garuk-garuk. Suaranya kencang banget. Terus aku bangunin lah. Aku sama keluarga kan. Bangunin keluarga aku. Tolong liatin dong, ada apa di jendela. Takutnya ada anjing kejebak soalnya garuk-garuk. Aku bilang gitu. Nah pas aku bangunin dia, suaranya berhenti. Tapi kan ya pasti masih di situ. Terus ya namanya orang dibangunin pasti masih yang kayak gitu kan. Masih belum sadar. Terus bunyi lagi kerak. Langsung aku bangun, itu tuh ada apa di jendela gitu. Terus langsung turun tempat tidur, ngeliat ke jendela, buka gini, gak ada apa-apa katanya gitu. Dia sampai buka jendelanya, gak ada apa-apa. Terus pas dia buka jendela itu juga aku baru lihat ternyata jendela aku gak ada balkonnya. Itu nggak ada balkonnya sama sekali. Jadi bener-bener jendela doang berarti. Jendela doang. Dan di seberang kamar kita lahan kosong, tanah kosong gitu. Ada satu pohon beringin gede banget, itu ada pohon gitu. Terus tapi kan nggak mikir apa-apa ya. Itu jam 3 pagi. Aku langsung udah tidur lagi. Nah pas aku mencoba tidur lagi, ada lagi tuh si suara lumba-lumba. Tiba-tiba gitu. Terus aku yang langsung pakai selimut langsung ini. Cepet pagi, nggak mau denger. Nah itu akhirnya aku suaranya samar-samar hilang. Udah hilang. Aku baru bisa tidur sekitar jam 4-an deh kayaknya. Nah besokannya pas lagi sarapan aku cerita dong, kayak tahu nggak sih kemarin tuh ada gini. Nah rupanya keluarga aku yang aku bangunin untuk ngelihat jendela itu, dia nggak sadar kalau dia dibangunin. Karena masih ngawang gitu kan. Dia nggak sadar, terus bilang ada apaan sih emang? Jadi semalam tuh ada yang garuk-garuk di jendela, terus ada suara ketawa. Aku bilang gitu. Oh gitu. Dia diem. Kenapa? Kamu denger juga nggak? Aku bilang gitu. Enggak sih, nggak denger. Tapi pas kamu tidur itu, jadi aku tidur duluan kan. Nah dia tidur belakangan. Jadi pas di sekitar jam 12:30 1-an, aku udah tidur.
dia lagi mainan handphone, ngadep ke TV. Terus dia mainan handphone gini-gini nih. Tiba-tiba di depan TV-nya tuh mati. Karena dia main handphone udah mau tidur posisinya. Dari arah TV itu ada suara kelereng jatuh gitu. Tak, 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 tak. Terus pas itu suaranya masih ada, dia ngeliat gini, gak ada apa-apa. Suara doang. Terus dia ngeliat si gordennya itu, kan gordennya panjang kayak gini ya. Langsung kayak itu orang bukan orang yang penakut, malah kadang kalau misalnya aku lagi cerita apa dia pasti ngomong yang ini kali gitu. Itu dia langsung yang diam tidur. Tapi aku baru denger yang suaranya kayak lumba-lumba ini dengan sejelas itu baru 2 kali, yang di Penang sama yang di Bali ini. Kalau aku pernah denger suara ketawa juga, itu ketawanya lebih kayak manusia, kayak ketawa manusia yang gitu. Sumpah serem loh tadi kamu ketawa begitu ke aku. Begitu pernah denger juga? Pernah. Itu di Jogja. Jadi waktu itu aku lagi sama sahabat aku nginep di rumah kakaknya. Aku datang jam 10 malam. Nah, dia tuh udah makan. Jadi dia nemenin aku makan nih. Kita di ruang tamunya gitu. Pintunya dibuka kan. Aku lagi makan, aku inget banget waktu itu makan burung dara goreng. Nah, tuh enak tuh. Terus lagi makan sambil cerita. Jadi temen aku nih emang udah di sini. Aku datang ke situ sendirian naik kereta gitu. Jadi terus lapar kan, baru datang jam 10 malam nih. Ini 10:30 aku baru makan. Aku makan, badan aku tuh ngadep ke arah pintu yang kebuka ini. Jadi pintu itu langsung ngadep keluar. Terus aku sambil makan, sambil dengerin dia cerita kan. Tiba-tiba di luar aku lihat ada yang terbang dari atas pohon. Itu bentuknya bener-bener putih. Ini rambutnya sekaki gitu. Terbang dia set gini. Terus aku yang salah lihat kali ya. Tapi jelas banget lagi. Mana pas lagi mau up gitu. Terus udah gitu, aduh gak enak lagi. Udah abisin dulu deh, abisin makan. Udah habis, naruh gini. Temen aku yang tadinya dari sini, dia di sebelah aku, makanya aku makannya ngadep dia kan. Tiba-tiba pindah ke sini, pindah ke depan aku, jadi kayak kana gini duduknya. Jadi otomatis dia ngadep ke pintu nih sekarang. Aku kan udah kayak udahlah aman nih, aku udah nggak ngeliat pintu nih, udah aku sampingin gitu kan. Kita ngobrol gini-gini. Terus dia tiba-tiba ngeliat ke arah pintu, terus bilang gini, lo makannya udah selesai kan? Panik dia, mukanya panik beneran. Lo makannya udah selesai kan? Udah, emang kenapa? Ya tidur. Wah ya udah, terus naruh piring di dapur, beresin. Terus kita ke kamar. Pas di kamar, dia bilang gini, tutup pintunya. Kenapa sih lo? Tiba-tiba kayak gitu. Gak, tadi gue ngeliat. Dia ngomong bisik-bisik gitu kan. Tadi gue ngeliat di depan rumah ada yang terbang dari pohon. Gong. Sama, dia ngeliat hal yang sama kayak yang aku lihat. Dia ngeliat rinding. Ini lihat. Iya. Kayak bentol-bentol gede. Iya. Merinding banget. Iya, terus udah lo jangan cerita serem, aduh sumpah gue takut banget. Masalahnya dia juga di situ cuma nginep doang kan. Jadi emang dia bukan tinggal di situ. Jadi dia kayak, gue nggak mau nih di rumah orang, walaupun kakak sendiri, tapi gue nggak mau nih di rumah orang. Gue ngerasa ketakutan gitu. Udahlah kita tidur deh, jam 12-an tuh kita tidur. Pas lagi tidur, tiba-tiba aku kebangun karena ada yang ketok-ketok jendela. Ketok-ketoknya kayak jendelanya tuh yang kotak-kotak kecil, yang kayak jendela gini, terus yang kotak-kotak gitu. Iya. Nah itu kan ada kacanya tuh kecil-kecil. Di kayak prak gitu. Terus aku bangun kan. Aku bangunin temen aku nih, bangun deh. Terus dia nggak bangun, dia tetap diselimut gini. Terus dia ngomong gini, iya gue denger gitu. Terus dia ngomong gitu, itu apaan? Gak tahu, udah tidur aja gitu. Terus aku yang kayak, udah habis tuh berhenti tuh. Tiba-tiba pas aku lagi kayak, ya ampun Tuhan, apaan ini Tuhan, udahlah gue diem, gue merem. Tiba-tiba dari di inian rumah, apa sih namanya, langit-langit rumah, pelapon gitu. Iya, brak gitu jatuh. Itu rasanya kayak pengen kabur saat itu juga. Aku bangunin temen aku goyang-goyang pantat gitu, aku kayak, wah ya bangun. Terus
diemin aja, jangan kayak gitu, udah lo diem aja, jangan gak usah teriak-teriak. Tapi itu apaan? Terus aku bilang, kalau tuh maling gimana? Aku gitu, enggak mungkin ada maling, kata dia. Lagi tuh suaranya enggak maling dong, pokoknya bukan maling, dia bilang gitu. Yakin lo? Terus dia diem. Kayaknya tuh bukan maling deh. Tapi suaranya emang gak segede orang. Mungkin kayak segede anak kecil. Tapi bukan tikus. Kalau tikus kan iya kedengeran beda lah ya. Dia kan kayak geruk-geruk gitu kan. Ini tuh kayak jatuh, brak gitu. Terus wah gak bener ya. Bahkan habis itu gak ada suara jalan. Kalau binatang kan jatuh terus suara jalan gitu. Ini gak ada, diem aja. Terusnya apaan ini ya? Lah aku diem. Aku bener-bener gak bisa tidur. Aku gak bisa tidur. Terus teman aku juga, aku tahu dia gak tidur, tapi dia gak mau ngomong sama aku. Dia munggungin aku. Terus dia diem aja, dia bilang jangan ngomong apa-apa. Akhirnya aku baru bisa tidur itu sekitar 1 jam. Tapi pas aku lagi mencoba untuk tidur, aku lagi kayak liat HP, scroll, tiba-tiba ada suara gitu. Suaranya tuh tipis, kecil, tapi kayak ada di kuping gitu. Gitu. Aku diemin, lama-lama suaranya jadi gitu. Serem banget. Gregetan gue dari tadi. Dari ketawa jadi nangis, tapi itu dalam satu ini loh, satu kali bersuara gitu iya. kan. Bukan yang kayak abis ketawa terus diem terus nangis tuh enggak. Satu kali bersuara dia dari ketawa jadi nangis, tapi suaranya tuh kecil, tipis, tapi kayak ada di kuping gitu. Terus kayak wah anjir, ini udah pasti bukan orang sih, bukan orang sih. Terus aku berdoa aja, terus sambil yang kayak please gue di sini cuma mau bertamu, nggak mau ngapa-ngapain segala macem. Gue nggak ada niat jahat, aku ngomong gitu. Terus aku berdoa. Lama-lama suaranya hilang, tapi aku belum bisa tidur juga. Akhirnya aku baru bisa tidur tuh setelah ada azan subuh. Jam berapa ya? Jam 5 Jam 5:30-an lah. Jam segituan aku baru bisa tidur. Akhirnya udah tidur. Bangun jam 10, bayangin di rumah orang, bangun jam 10 tuh kan pagi banget. Iya, gimana lagi kan ya, semalamnya ronda bareng kan gitu. Terus besokannya kita cerita tuh ke si kakaknya sahabat aku ini. Terus kakaknya cuma ketawa doang. Dia bilang gini, lu tau gak waktu pertama kali gue pindah ke Jogja, dia baru pindah ke Jogja tuh kayak 2 tahunan gitu. Pertama kali gue pindah ke Jogja, ada suara orang ini kayak marching band, dia bilang. Terus besokannya gue nanya sama satpam komplek. Satpamnya ketawa, dia bilang, oh berarti masnya ini orang baik, berarti diterima sama Jogja, katanya gitu. Loh emang kenapa? Ternyata di Jogja itu ada mungkin kepercayaan ya kita nyebutnya. Kalau baru ke situ terus ada gangguan atau didengerin suara kayak orang marching band, itu tuh berarti diterima. Tapi kan aku nggak denger ya. Tapi dia emang bilang kalau ya emang di sini tuh banyak hal-hal yang menyangkut mistis. Yang udahlah kita biarin aja gitu, nggak usah diapa-apain katanya. Tapi ini penasaran juga nih Kak Taca. Dari tadi kan kita udah jalan-jalan ke mana tuh? Ada berapa tempat? 3 atau 4 gitu ya tadi ya kita. Menurut Kak Taca nih dari pengalaman pribadi, ada nggak sih pengalaman ya yang bener-bener ngebekas banget sampai hampir bikin trauma lah kalau bisa dibilang? Ada banget. Sebenarnya tuh bukan trauma ya, karena aku sampai sekarang juga masih suka banget ke situ. Ini waktu aku ke Bali.